Saya sudah hampir 25 tahun melayani Tuhan. Dan saya sudah banyak melihat orang-orang yang saya injili. Sampai hari ini saya terus memberitakan Injil. Besuk, kunjungan ke rumah orang-orang yang belum percaya Tuhan. Sampai pernah saya gumuli 3 tahun. Bapak ini belum percaya Tuhan, tapi saya terus kunjungi, saya beritakan Injil. Sampai 3 tahun dia baru bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Bapak tahu nggak? Bapak Ibu, ketika dia sudah mulai semangat memberitakan Injil, dia memberitakan kepada teman-temannya. Tapi dia sendiri ditolak. Mengapa? Karena dia tidak sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Akhirnya apa? Temannya bilang, kamu memberitakan Injil kepada saya. Memberitakan Yesus Juru Selamat. Tetapi kamu malas-malasan ke gereja. Nah, ini menjadi batu sandungan, bukan? Bukankah Rasul Paulus berkata, jangan sampai ketika aku memberitakan Injil, aku sendiri ditolak. Padahal 3 tahun saya bergumul mendoakan dia, memberitakan Injil. Setiap hari saya beritakan Injil. Tetapi enggak sungguh-sungguh. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini, jika kita sungguh-sungguh membuka hati, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka ada kuasa. Amin? Menerima, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa. Menjadi apa? Menjadi anak-anak Allah. Diberi hak menjadi anak Allah. Itu yang pertama. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, melalui pesan Natal hari ini, mari kita teguhkan hati dan pikiran kita untuk sungguh-sungguh menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Maka kita diberi hak istimewa menjadi anak-anaknya. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu. Waktu hari-hari ini begitu cepat berlalu. Tidak banyak waktu lagi. Mari kita sing-singkan lengan baju kita. Kita bekerja untuk Tuhan. Saya yakin dan percaya, Gereja Geikisia Pangkalan Baru akan berbondong-bondong orang datang menerima Yesus. Amin. Jika kita percaya Yesus sungguh-sungguh, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita menjadi pewarta kabar baik. Nah, saya ingin sampaikan, apa itu berita Injil? Ya. Berita Injil itu arti, saya pernah dengar, Pak Pendeta kami memberitakan Injil di Kalimantan. Dia bilang sama saya, karena mereka satu tim, mereka ke Kalimantan, bawa sembako, bawa baju-baju layak pakai ke Kalimantan. Oh, bagus, saya bilang. Itu pelayanan yang bagus. Saya sangat support, saya bilang. Nah, bagaimana pemberitaan Injilnya? Ada nggak yang dibaptis? Saya bilang, ada, atau minimal dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Lalu di follow up oleh gereja-gereja setempat. Oh tidak, Pak Pendeta. Bentuk pelayanan kami itu memang penginjilan, Pak Pendeta. Tetapi kami misi khusus yaitu pelayanan kasih, Pak Pendeta. Saya langsung down hati saya. Ya, pelayanan kasih itu bagus. Kita memberi mereka makan, kita beri mereka pakai, itu bagus. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan,
Pemberitaan Injil itu bukan pelayanan kasih. Nah, di sini saya ingin sampaikan, apa itu pelayanan penginjilan? Pelayanan penginjilan bisa kita baca dalam 1 Korintus pasal 15, 3, 4, 5. Yaitu bahwa Tuhan Yesus telah disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Itulah intisari dari Injil. Itulah yang kita beritakan kepada dunia ini. Bahwa dia telah lahir ke dunia ini. Untuk apa? Bukan untuk melihat kampung Pangkalan Baru. Bukan untuk melihat jembatan emas. Bukan melihat Danau Kaolin. Tetapi Tuhan Yesus lahir ke dunia ini punya misi khusus, yaitu menyelamatkan dan mencari orang-orang yang terhilang. Dalam Roma pasal 3 ayat 23 tadi. Itu berita Injil yang kita sampaikan kepada mereka. Sehingga mereka boleh menerima Sang Juru Selamat itu. Amin. Haleluya. Saya yakin dan percaya ketika jemaat GKISIA Pangkalan Baru semua semangat memberitakan kabar baik ini, maka banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan. Amin. Yang kedua, cukup dua saja. Tadi bagaimana caranya untuk menerima kemuliaan Allah dan damai sejahtera. Yang pertama, kita harus membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Yang kedua, masih di Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12, percaya dalam nama Yesus. Waktu Petrus melihat Yesus berjalan di atas air, Petrus langsung percaya Yesus. Dia pergi menjumpai Yesus. Tapi hatinya kurang percaya sehingga dia tenggelam. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita percaya sungguh-sungguh dalam nama Yesus. Amin. Dalam nama Yesus ada kuasa. Dalam nama Yesus pelayanan akan semakin berkembang. Dalam nama Yesus pelayanan akan semakin berdampak. Dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus ada mujizat. Ya, kan ada pujiannya. Dalam nama Yesus ya, ada mujizat. Dalam nama Yesus ada kuasa. Mari kita perdengarkan nama Yesus. Bukan hanya waktu hari Natal saja. Hai dunia, gembiralah. Ya. Bukan hanya hari Natal ini saja. Tetapi biarlah Yesus lahir dalam hati kita. Kita percaya Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dalam nama Yesus ada mujizat. Dalam nama Yesus ada kuasa. Yesus lahir di hati kita. Amin. Dengan demikian, orang-orang akan melihat Kristus dalam hidup kita. Mari kita percaya dalam nama Yesus. Ada kuasa. Firman Tuhan berkata, dalam Roma pasal 10 ayat 9, ini syahadat orang Kristen ini. Ya, syahadat orang Kristen siapa yang tahu? Ada namanya syahadat orang Kristen. Jika kamu mengaku Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, kamu diselamatkan. Ini syahadat orang Kristen. Mulut mengaku, hati percaya kita diselamatkan. Amin. Mari kita percaya kepada Tuhan Yesus yang telah lahir ke dunia ini
Dan bukan hanya lahir di dunia ini, tetapi biarlah dia lahir dalam hati kita. Sehingga hidup kita boleh kembali diperdamaikan dengan Allah. Amin. Dengan demikian, kemuliaan Allah dan damai sejahtera Allah akan memenuhi hati dan pikiran kita. Amin. Filipi 4 ayat yang ke-7. Dan kita memancarkan cahaya kemuliaan Allah. Sehingga dunia ini penuh dengan kemuliaan Allah. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa Surgawi, kami telah selesai mendengarkan sabda-Mu. Dan kami akan melanjutkan acara ini. Namun kami percaya bahwa Kristus telah lahir di hati kami masing-masing agar kami dapat lakukan, terapkan firman Tuhan dalam hidup kami. Dan kami menjadi pewarta Injil keselamatan bagi dunia yang belum percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan biarlah melalui Natal kali ini ada dampak yang boleh dirasakan dan dilihat dunia bahwa Engkau adalah Juru Selamat dunia. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Dan pakai lebih dahsyat lagi. Terpuji nama-Mu. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman silakan ikuti media sosial ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan tayangan ini supaya menjadi informasi bermanfaat bagi teman-teman di luar sana yang belum mengetahui hal ini. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.